Selamat datang di Jasa Utama Kapital Sekuritas Cabang Daan Mogot, Jakarta. Nama saya Evan. IHSG Jumat kemarin menguat 0,7%. Tutupan di 7288.17. Candlenya higher low dan IHSG masih di dalam range 7208-7354. Seperti skenario yang kita bahas sebelum-sebelumnya ya. Jadi IHSG memang masih di dalam range sideways jangka pendek 7200-an. Dan atasnya 7354. Kita lihat dalam waktu dekat, terutama di minggu depan, apakah breakout dan tes 7400 atau malah breakdown ke bawah 7200. Jadi skenario-nya kalau breakdown ke bawah 7200 ada koreksi, berpotensi terkoreksi menuju 7000-an lah ya, minimal 7100 dan 730-an minimal. Mudah-mudahan sih bisa nyampe 7040-an lah ya, kalau misalnya terkoreksi. Karena ya kalau koreksi kita enak bisa dapat barang-barang yang ya cukup diskon lah, terutama buat yang big cap. Harapannya gitu. Karena kalau kita geser ke weekly, ini masih atos nih, area 7350-an masih atos, masih jadi resisten, masih belum mau breakout sih IHSG-nya. Dan kalau ternyata breakout 7350-an, berarti IHSG-nya skenario-nya tes area all time high yang pernah dibentuk, yaitu di 7450-an ya, 7400-an lah. Beda cerita lagi kalau berhasil breakout 7400 dan bertahan. Nah, itu berarti IHSG-nya cukup besar potensinya untuk lanjut uptrend. Selama belum, IHSG-nya ya masih sideways di range yang sangat besar ya. Kalau kita lihat di weekly time frame-nya, range sideways-nya sangat besar. Seperti itu sih. Jadi tetap waspada, tetap pasang stop loss buat yang lagi trading, pasang trailing stop buat yang floating profit, dan jangan lupa take profit atau jualan kalau udah cuan. Lanjut kita bahas saham-saham yang masih masuk ke dalam list. Ada beberapa. Yang pertama Adaro. Adaro masih uptrend, masih cenderung naik trennya. Kemudian beberapa hari belakangan ini cenderung bergerak terbatas ya. Kalau diperhatikan tanggal 22 itu ada candle bullish, candle hijau. Selanjutnya 4 hari berturut-turut setelahnya closingnya nggak berhasil tutup di luar body candle hijaunya. Jadi kita lihatlah, kalau turun ke bawah 3100 ya ada koreksi, bisa ditungguin lagi di sekitar ya 2900-an, 2930-an, atau malah jadi continuation dan langsung menuju 3300-an nih si Adaro. Kita lihat aja ya, paling gitu skenario-nya. Kalau yang kedua, dan yang kedua ada Akra. Akra seperti yang kita bahas kemarin, ini ada tanda awal rebound. Kalau saya nggak salah ingat, itu boleh dibeli ya waktu di bahas saham siang-siang atau yang tengah sesi atau yang sore itu ya. Cek aja di YouTube lah. Dan stop lossnya di bawah 1470 gitu. Di sini target TP satunya di 1565. Ini nggak dimasukin rekomendasi karena risk reward rasionya belum oke aja, baru 1:1 lebih dikit gitu. Tapi benar skenario yang dibahas di pembahasan sebelumnya ini benar, Akra menuju 1560-an. Mudah-mudahan lancar ke sana ya buat yang kemarin itu beli dan udah punya barang. Siap-siap take profit di 1565, nggak ada salahnya juga. Yang ketiga ada Arto. Ini saham yang pernah masuk rekomendasi di mulai tanggal 23 Juli kalau nggak salah. Yang jelas harusnya udah punya barang lah ini gitu ya. Dan OTW ke target TP1 di 2720, mudah-mudahan lancar. Dan 2720 2800-an lah ya, mudah-mudahan lancar. Mudah-mudahan bisa lanjut dan ke 3200. Kemudian Astra, ini strategi untuk tanggal 23 Juli kalau saya nggak salah ingat ya, harusnya udah punya barang. Mudah-mudahan dalam waktu dekat berhasil breakout 4640, dan kalau breakout berarti berpotensi bisa lanjut lebih tinggi lah, mudah-mudahan lancar ke 5000.
Yang berikutnya Astra ASI, ini strategi tanggal berapa ya Astra? Tanggal kemarin hari Kamis kalau nggak salah, ingat saya ya. Astra udah barusan dibahas. Arto, Astra udah, DRMA. DRMA, oke. Ya DRMA. Strategi untuk kapan nih? DRMA untuk tanggal 27 26 Juli kemarin, 26 hari Jumat kemarin ya. Strateginya beli ngatri di 945 belum dapat barang. Kalau misalnya masih minat dan pengen diantrin di 945 nggak masalah. Tapi kalau misalnya udah ngebet pengen beli, dibeli aja sih nggak masalah juga. Karena nggak terlalu jauh juga sih ya. Target TP1 nya di 1090 1100 gitulah. Atau kalau misalnya mau langsung dibeli, stop lossnya di bawah 960 dulu, baru ngantri di 945. nggak beda jauh sih, nggak masalah lah. Kalau misalnya langsung beli, ini juga masih jadi area support nih 960. Mudah-mudahan bisa jadi mudah-mudahan besok lanjut hijau. Kalau lanjut hijau berarti sah jadi support. Terus habis DRMA, ASA belum dibahas asanya. Nah, si ASA ini strategi yang pernah muncul juga. Strateginya ngantri di 735 belum dapat barang, masih bisa diantriin, stop lossnya di bawah 700 ya. Kemudian ASA, DRMA udah. Si ERA saham yang pernah masuk rekomendasi dan pernah diajakin TP juga, karena pernah diajakin pasang trailing stop di bawah 412 sih. Jadi buat yang udah udah hilang barang, ini dipantau dulu aja, ini masih bisa masuk watchlist ya. Karena di tanggal berapa ini? Berarti tanggal 24 itu si ERA bikin CB1 sih. Ya, si ERA-nya bikin CB1 dan saya pengennya dapat barangnya tuh di ngantri lagi di 380-an. Tapi kalau misalnya ngantri pengen lebih atas, paling nggak ya di 395 atau 390 nggak apa-apa lah kalau pengen ngantri di situ. Area entry yang resikonya lebih rendah atau paling rendah di sekitar 380. Stop lossnya di bawah 370 soalnya. Gitu ya. Kemudian ITMG seperti yang dibahas kemarin, 26 ribuan bisa jadi area entry dan mantul kemarin ya. Buat yang udah punya barang mau di hold silakan, atau mau buat yang belum punya barang dan masih pengen nawar di bawah 26 di 25800-an misalnya, ya ada masalah juga sih. 25600 misalnya nggak apa-apa, yang penting pasang aja stop lossnya di bawah 25300 ya. Kemudian MAPA masih belum ada pergerakan yang cukup signifikan, tapi masih aman di hold selama nggak ke bawah 680. MAPI-nya juga masih sementara ini Jumat kemarin masih bergerak terbatas ya. Hold dulu selama nggak ke bawah 1240. Dan MDKA strategi untuk kemarin hari Jumat harusnya udah punya barang, karena strateginya beri ngantri di 2390, stop lossnya di bawah 2270 ya. Di hold dulu aja selama nggak ke bawah 2270 lah. Semoga lancar ke 2600-an minimal, atau mudah-mudahan juga lancar ke 2800-an, karena ini sideways. Kalau di zoom out dikit kelihatan ya sideways, berangkat dari area support, mudah-mudahan menuju area resisten sidewaysnya setidaknya di 2800-an. Lanjut ada PTBA yang kemarin Jumat ternyata menguat. Sebelumnya ada strategi ngantri di 2570 ya, sementara diantrin situ dulu nggak apa-apa. Kalau misalnya udah ngebet pengen beli, stop lossnya pasang di bawah 2600 ya. Saya sih prefer tunggu ngantri di 2570 sih kalau misalnya pengen beli, karena harusnya ini masih punya barang buat yang beli beberapa waktu yang lalu, lebih tepatnya sih di bulan Juni atau bulan Mei akhir ya, karena ngikut sinyal rebound atau sinyal CB1 yang ada di time frame weekly gitu sih. Di hold dulu nggak apa-apa buat yang masih punya barang. Kemudian Raja ini nyampe area support dan direspon area order block ya. Coba sih ya bener,
area order block plus imbalance, harusnya ini jadi bukan harusnya sih, biasanya area seperti ini jadi area support yang direspek oleh market ya, dan dibuktikan hari Jumat kemarin hijau. Cuman memang belum ada tanda-tanda rebound atau tanda sinyal rebound yang cukup kuat juga, minimal dominant break pun belum ada. Kita lihat dulu aja. Buat yang minat pengen beli si Raja dan udah ngebet pengen beli ya, stop lossnya kalau tutupan di bawah 995 atau pasang langsung di 980 atau 980 990 970 990 980 gitu nggak masalah sih. Tapi kalau saya sih pilih tunggu ada minimal dominant break lah ya, sabar dikit dulu aja. Lanjut ada SMDR. Nah, SMDR kemarin strateginya ngantri di aduh saya lupa lagi. Sini loh ngantrinya. Ini kan ada SMDR ini kemarin ngantrinya itu di 300-an ya. Di 300-an. Nah, ini masih layak untuk ditungguin si SMDR karena di weekly ada dominant break kemudian naik ya, tes udah sampai nyampe area target TP2 dan ada sinyal bearish reversal, ada rejection setelah nyampe target TP2, artinya ada potensi terkoreksi dan memungkinkan juga untuk bikin inverse head and shoulder, siapa tahu ya, dengan area yang bisa diincer ya di sekitaran left shouldernya ini, di pundak kirinya, yaitu di sekitar ya nggak jauh dari 300 atau di bawah 300 sedikit gitu. Jadi ini masih bisa masukin watchlist, pantau aja dulu nggak apa-apa, kecuali emang ada tanda rebound yang sangat kuat sebelum nyampe area-area 300 diikutin lagi nggak masalah. Sementara ini saya lebih pilih tunggu di 300 atau di 280-an tadi ya. Itu. Kemudian ada SMSM yang masih bisa di hold, mudah-mudahan lancar. Mudah-mudahan minggu depan hijau-hijau lagi lah ke 200 ya. Sementara ini masih aman di hold. Buat yang mau pasang trailing stop boleh-boleh aja di 1975, tapi rasanya sih masih terlalu dekat ya. Kemarin itu kan rekomendasinya beli di 1945 tuh. Ya cuan sih kalau kena trailing stop, cuan. Nggak apa-apa juga pasang trailing stop terus diantriin lagi di 1945 atau 19 berapa nih, 1920 nggak masalah gitu. Buat yang nggak keberatan stop atau nggak masalah stop lossnya di bawah 1835 ya nggak perlu geser dulu gitu. Atau karena marketnya lagi sideways ya, langkah amannya sih, langkah bijaknya pasang trailing stop ya di 1975 gitulah. TBIC-nya seperti yang dibahas kemarin-kemarin ini masih oke. Buat yang udah punya barang silahkan disimpan, mudah-mudahan dalam waktu dekat di minggu depan berhasil breakout 2020. Nah, kemarin Jumat tutupan di bawah 2000 dan mudah-mudahan cepat-cepat breakout 2020 supaya cepat-cepat bisa ke 2200 gitu ya. Jadi ini buat yang udah punya barang selama nggak ke bawah 1850 masih aman. Yang berikutnya ada tower. Si tower ini strategi kemarin sih ya, kalau saya nggak salah ingat itu tanggal 26 Juli ya, betul, 26 Juli diajakin beli tower, ngantri di 755. Jadi antriin dulu aja, kemarin kan belum dapat barang ya, antriin di 755, stop lossnya di bawah 710 di 705 gitulah ya, stop lossnya di bawah 705. Mana ya, nah sini di bawah 705 stop lossnya itu. Kemudian ada request saham, ada yang nanya di komen ya. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya pengen nanya atau mau request bahas saham apa, silahkan tulis di kolom komen di bawah. Kemarin ada request Sido. Ini pertanyaannya kenapa naiknya lama. Sido sih emang gitu ya, suka lama kalau misalnya nggak pengen naik. Cuman kalau lagi jalan suka ninggal juga gitu sih. Nah,
Sido ini emiten yang saya suka sebenarnya karena dia salah satu yang sehat di sektornya ya. Yang lainnya yang emitennya yang cakep-cakep juga itu ada KLBF dan TSPC, tapi dari ketiga itu yang menurut opini saya suka tiga itu, Sido, KLBF dan TSPC. Tapi dari ketiga itu Sido yang paling oke nih, paling pertama paling murah, kemudian paling pinter cari cuan karena ROE-nya dia paling tinggi juga dibandingkan KLBF dan TSPC, dan net profit marginnya ternyata paling tinggi juga. Setidaknya ini dari data terakhir di laporan keuangan yang rilis ya. Ini terakhir kan rilis di Q1-nya mereka tuh. Nah, setidaknya dari data itu Sido paling oke. Cuman memang udah naik nih. Sido udah naik dari yang awalnya di 500-an ya. Emang Sido itu menarik dibeli kalau nyampe 500 atau bahkan di bawah 500. Nah, kalau geser ke weekly kelihatan nih. 500-an jadi support sini. Ya, 485. Nah, jadi kalau nyampe ke 500 atau sedikit di bawah itu menarik untuk dibeli memang Sido. Cuman ini udah naik ceritanya. Singkat cerita, trennya kalau dilihat dari, anggap aja tren di tahun 2024 ini ya yang udah terjadi adalah uptrendnya belum rusak lah ya. Uptrendnya belum rusak, masih intake, masih bisa diikutin. Dan area ini adalah area support. Sebentar, saya tandain aja lah pakai hijau-hijau. Dan ini adalah area supportnya. Kemarin udah dites. Jadi kalau misalnya udah punya barang tetap masih relatif aman di hold selama nggak ke bawah 660 lah ya. Gitu. Selama closingnya nggak ke bawah 660 itu masih relatif aman di hold. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini ada rebound. Dan kalau misalnya pengen beli pun di harga sekarang untuk trading tentunya nggak masalah. Stop lossnya yaitu tadi di bawah 660 ya. Kemudian area targetnya di target TP2 dari sinyal di weekly ini kalau saya nggak salah ingat ya. Sinyal di weekly ada dominant break, target TP2 nya ada di 860 850 lah. Jadi kalau misalnya beli di harga sekarang stop loss di 660 atau sedikit di bawahnya ya. TP di 860 ya masih oke lah risk reward rasionya, atau ngantri dikit kalau misalnya dapat di 700 atau di bawah 700 lebih oke. Gitu sih. Kalau jawabannya dari pertanyaan yang di komen ya, ada di komen, Sido kenapa naiknya lambat? Kalau kenapanya saya nggak tahu. Tapi dari sisi teknikal ini ngetes area support support jangka pendek tentunya, dan uptrendnya masih bisa dipakai, masih bisa diikuti. Jadi selama nggak breakdown supportnya ini, selama nggak ke 660 atau lebih bawah, masih aman ini Sidonya untuk disimpan ya gitu. Lanjut kita bahas rekomendasi untuk besok Senin atau dalam waktu dekat ke depan ini. Ada 3 saham untuk besok Senin 29 Juli 2024. Bapak Ibu bisa masukin atau tambahin ke watchlistnya jika belum ada ya tentunya. Dan juga bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan smart order dari Jasa Utama Capital Sekuritas tentunya. Saham pertama Ali. Ini saham yang pernah masuk rekomendasi dan harusnya belum cut loss. Karena waktu turun ke bawah 5650 hari Kamis kemarin, tutupannya ngangkat lagi tuh, naik lagi hijau ya, nggak tutup di bawah 5650, jadi cuman di break pakai shadow aja nih, dan berhasil tutupan menguat 3,9% di Jumat kemarin. Bagus ini buat yang udah punya barang dan masih simpan, masih aman disimpan, mudah-mudahan lancar ke 6300. Buat yang belum punya barang dan minat, silahkan belinya ngantri aja di 5900 ya. Anggap aja hitungannya ini nothing tulus. Kalau misalnya langsung jalan ke 6300 nggak dapet barang ya udah nggak apa-apa, karena harusnya udah punya barang juga. Dan kalau ternyata nyamperin dulu ke 5900 ya alhamdulillah. Gitu aja ya. Stop lossnya di 5600, boleh pasang pakai auto order LIT
sell langsung sekarang juga di 5.600 nggak apa-apa. Order belinya langsung pasang di 5.900 ya. Boleh pakai GTC juga pasang order belinya. Dan estimasi target TP-nya 6.300 sama seperti rekomendasi sebelumnya. Kemudian saham kedua ada Inco. Inco ini menarik karena posisi harganya sekarang lagi dekat area support. Itu yang pertama. Yang kedua, posisi harganya Inco sekarang ini lagi di area target penurunan, di area target kedua dari sinyal CB1 untuk turun yang kebentuk di awal Juni kemarin ya. Jadi udah nyampe target keduanya nih. Dan kalau di zoom out dikit kelihatan ini ada dekat area support. Jadi risikonya kecil. Dan Bapak Ibu yang minat si Inco ini bisa langsung dibeli besok di 3740. Dan stop lossnya di bawah 3610 aja. Estimasi targetnya mudah-mudahan lancar ke 4200-an ya. Setidaknya sih nyampe 4000 juga itu udah lumayan sih. Risk reward rasionya udah oke juga. Jadi Bapak Ibu yang minat silakan bikin order beli Inco-nya di 3740 dan pasang juga auto order elite sell untuk stop loss di 3600 boleh. Mudah-mudahan lancar ke 4000-an lagi ya. Saham ketiga ada Medco. Nah, ini si Medco naik kemarin itu bukan kemarin sih. Jadi ceritanya tanggal 25 Juni itu ada 25 sih 24 itu ada dominant break, ada sinyal dominant break naik, udah nyamperin target TP1, bahkan berhasil tutup di atas extend target TP1 nya dan terkoreksi. Nah, singkat cerita waktu terkoreksi si Medco ini ngambil area IB-nya ngambil area initial break-nya, area entry-nya yang ideal dari sinyal yang udah muncul. Nah, setelah dites beberapa hari itu ya, 2 minggu, kemarin hari Jumat akhirnya menguat, naik 4,3%. Naiknya cukup tegas ya, diikutin volume juga. Kemudian naiknya dia juga sekaligus breakout high school selama beberapa minggu, 2 minggu terakhir, naik ke atas, tutup di atas 13.15. Kemudian candlenya juga higher low. Ini cakep. Bapak Ibu yang udah punya barang masih bisa disimpan, mudah-mudahan lancar ke target TP2 nya dari dominant break yang muncul yaitu di 1450-an. Buat yang belum punya barang, strateginya ngantri aja, agak santai dulu nggak apa-apa. Ngantrinya yaitu di 1285 ya. Stop lossnya di bawah 1245. Jadi Bapak Ibu yang belum punya barang dan minat silakan bikin order belinya di 1285 dan pasang auto order elite sell untuk stop loss di 1240 nggak apa-apa. Nggak perlu di bawah, nggak perlu di 1200 nggak apa-apa sih. Di 1240 dulu aja nggak masalah. Mudah-mudahan lancar ke 1450-an. Itu tadi 3 saham tambahan untuk masukin watchlist dan bisa pasang ordernya juga sekarang juga buat Bapak Ibu yang berminat tentunya ya. Dan tentunya juga pasang ordernya menggunakan smart order dari Jasa Utama Capital Sekuritas. Jika Bapak Ibu suka dan merasa terbantu dengan video-video kami, jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman yang lainnya. Dan subscribe juga buat yang belum, biar nggak ketinggalan update video dari kami ya. Kalau ada pertanyaan langsung tulis aja di kolom komen di bawah, atau ada yang mau disampaikan juga bisa langsung tulis di kolom komen di bawah. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.